Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraan atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari antara anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengenai domba yang sesat atau yang hilang itu sudah biasa kita dengar. Namun kalau kita dengar, kita renungkan lebih dalam lagi, ada banyak aspek-aspek sebetulnya yang sangat kaya di sana. Kita bisa melihat begini, jika gembala itu mencari domba yang sesat, pasti dia akan mencoba untuk mengenal suara domba itu pada saat dia mengembik, atau dia itu minta tolong gitu. Karena dombanya itu sadar bahwa dirinya sesat dan tidak ada kawanan lain di kiri kanannya. Pasti dia akan mengembik berteriak. Dan itu yang membuat gembala mudah untuk menemukannya. Tetapi kalau domba itu malah seneng sendirian, apakah dia bisa dengan mudah dicari oleh gembalanya? Dia tidak mengembik, tidak berteriak, tapi dia malah menikmati kesendiriannya itu. Dia menikmati kesesatannya itu. Apakah mudah untuk ditemukan oleh sang gembala? Tidak. Demikian juga dengan kita. Kita ibaratnya adalah domba. Kalau kawanan itu bisa diibaratkan adalah kawanan itu sangat-sangat rapat sekali. Kita bisa membayangkan begini Ibu Bapak, kalau anjing itu mau berpindah menggiring domba, kawanan domba dari kiri ke kanan, kalau dia harus memutar itu sangat jauh, biasanya anjing itu untuk berpindah dari kiri ke kanan itu malah naiknya di atas domba itu. Jadi melewati atas domba, punggung domba. Di situ kita bisa melihat bahwa kerapatan, ya semacam paguyuban domba itu sangat-sangat rapat. Bisa dikatakan selalu bersentuhan antar domba satu ke domba yang lain. Di situ kita bisa melihat bahwa kawanan yang diharapkan juga oleh Tuhan adalah kawanan yang senantiasa berhubungan satu sama lain, saking eratnya. Dan dalam saking eratnya itu, kalau terlepas agak sedikit saja itu nyempal begitu, itu pasti akan terasa. Dan yang lain juga bisa merasakan, akan cepat-cepat untuk memanggil supaya lebih erat lagi. Lalu juga gembala pada saat dia mencari satu domba yang hilang, gembala juga enak mencarinya. Kenapa? Karena masih ada yang membantu dia, yaitu anjing-anjingnya. Sehingga dia bisa dengan mudah untuk mencari, berjalan. Karena anjingnya disuruh sedemikian rupa sehingga bisa menjaga kawanannya. Maka dia tidak segan untuk meninggalkan kawanannya. Nah, tetapi sekali lagi, kalau kawanan itu tidak, misalnya domba yang sesat itu tidak berteriak, tidak mengeluarkan suara, gembala itu akan kesulitan untuk mencari. Demikian juga dengan kita. Kalau kita tersesat dalam hidup ini, kita melakukan dosa dan kita justru menikmatinya, bagaimana kita itu bisa ditolong oleh Tuhan. Tetapi kalau kita melakukan dosa dan kita berteriak kepada Tuhan, kita minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan membantu kita supaya kita mampu meninggalkan dosa kita, tentu Tuhan akan
mudah untuk menolong kita. Dengan seperti itu kita bisa melihat bahwa bukan pertama-tama itu karena gembalanya yang mencari, tetapi juga karena ada tanggapan dari domba itu. Sehingga domba itu betul bisa dibantu untuk ditolong, dikembalikan ke kawanannya. Demikian juga dengan kita. Kalau kita itu sudah terlalu jauh melakukan dosa, bertekun di dalam dosa, dan kita minta tolong kepada Allah untuk ditolongnya, maka kita hendaknya juga memberikan tanggapan positif. Domba kalau dibantu oleh gembala pasti langsung akan diangkatnya, tidak digiring lagi tapi diangkatnya untuk supaya cepat kembali ke kawanannya. Demikian juga dengan kita. Kalau kita sudah terlalu jauh dari dosa, kita harus mempunyai aspek siap sedia untuk diangkat oleh Tuhan dan diletakkan di mana oleh Tuhan itu kita harus hidup. Harus ada rasa keinginan untuk mau diangkat oleh Tuhan. Kesiapsediaan untuk dibantu Tuhan untuk supaya kita bisa kembali ke kawanannya. Tetapi sekali lagi, kalau orang itu sudah nikmat menjauh dari kawanan, ya sudah, Allah juga tidak akan menolong. Demikian juga dengan situasi saat ini, masa pandemi ini. Orang mau untuk didekatkan dengan Tuhan, yaitu dengan penerimaan komuni. Tetapi kalau orang itu sudah jauh dari keinginan untuk mau menerima komuni, dia pasti akan mengatakan, saya lebih nikmat untuk ikut secara online. Dan orang merasa bahwa sudah cukup itu. Sehingga kalau Tuhan ingin hadir tempat itu, dalam diri pribadi itu, karena setiap pribadi orang Katolik itu sebetulnya adalah tabernakel hidup. Karena kalau tabernakel yang ada di sini ini sebetulnya sifatnya apa sih? Hanya lemari kecil, tempat menyimpan hosti sisa yang tidak habis dibagikan ke umat. Jadi kita bisa melihat, ini pun itu bisa menjadi satu yang suci. Kenapa? Karena kalau kita masuk gereja, kita berlutut untuk menghadap tabernakel. Dan hosti itu sebetulnya harus dihabiskan untuk umat. Maka umat adalah tabernakel hidup. Nah, kalau orang yang istilahnya punya kesadaran bahwa dia adalah tabernakel hidup yang harus menyatu dengan hosti suci yang sudah diberkati itu, maka dia mau untuk diangkat oleh Tuhan, mengalami pertobatan. Dan itu harus satu-satunya cara adalah kumpul dalam kawanan. Kawanannya adalah kita ini. Ini adalah kawanan. Kita berdekatan, walaupun kita dengan pandemi ada pasang jarak sedikit. Tetapi toh kita bisa merasakan ini adalah kawanan Tuhan itu, yang 99 itu. Nah, diharapkan kita dalam kehidupan sehari-hari, kita mengalami pertobatan. Pertobatannya apa? Tuhan ingin supaya hadir dalam setiap. Nah, kalau dalam kawanan, Tuhan memperhatikan satu persatu kawanan itu, dan setiap kebutuhan dari kawanan itu pasti akan tercukupi. Nah, kita diharapkan mampu untuk bisa merasakan kasih Tuhan yang seperti itu. Tapi sekali lagi kita harus mempunyai tanggapan positif untuk mau diangkat oleh Tuhan, diletakkan oleh Tuhan, supaya kita bisa merasakan dengan lebih khusus kasih Tuhan. Selamat merenungkan.